Jelang tahun politik, Komisi Pemilihan Umum masih membuka pendaftaran parpol peserta pemilu. Kominfo blokir aplikasi game, warganet meradang. Kepolisian masih mendalami adanya unsur tindak pidana korupsi dalam kasus timbunan beras Bansos di Depok. Halo pemirsa, LPSK kembali menjadwalkan ulang asesmen istri Kadif Propam nonaktif Putri Chandrawati. Bersama saya Wilson Purba, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, hari kedua pendaftaran parpol di Komisi Pemilihan Umum masih terpantau sepi. Rencananya hari ini, KPU hanya diisi oleh Partai Kebangkitan Nusantara. Satu parpol lagi mendaftarkan diri ke gedung KPU Menteng, Jakarta pada Selasa siang, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. PKN dijadwalkan tiba di gedung KPU pukul 2 siang tadi. Hingga saat ini tercatat 39 partai nasional dan 8 partai lokal Aceh tercatat telah mengunggah berkas di situs Sipol. Meski baru satu partai politik yang mendaftarkan diri, pendaftaran masih akan dibuka hingga pukul 4 sore. KPU menerima partai politik yang ingin mendaftar secara langsung di hari kedua ini. Pada hari pertama tercatat 9 partai politik mendaftar ke KPU, 3 diantaranya belum melengkapi persyaratan. Sebelumnya KPU meminta setiap partai politik menyampaikan surat 1 hari sebelum pendaftaran agar waktunya tidak bentrok dengan partai politik lainnya. Sebelumnya pada 1 Agustus lalu terdapat 9 partai yang sudah mendaftar ke KPU Pusat sebagai peserta pemilu. Di antaranya PDI Perjuangan, PKP, PKS, Partai Reformasi, Nasdem, Partai Rakyat Adil Makmur, Perindo, PBB, dan Partai Pandai. Kendati demikian, KPU menyatakan 3 di antaranya belum melengkapi persyaratan. 3 parpol ini pun diberi waktu hingga 1 pekan ke depan. Bagi partai politik yang sudah mendaftarkan pada hari pertama kemarin sore sudah kami sampaikan dari 9 partai politik pendaftar, itu ada 6 partai politik kami nyatakan lengkap dokumennya dan selebihnya saat ini yang 3 sedang melakukan proses pelengkapan dokumen. Partai tersebut akan melengkapi kelengkapan dokumennya dan kami sampaikan tanggal 14 Agustus 2022 jam 23:59 adalah batas akhir masa pendaftaran dan kami sampaikan sebaiknya di rentang waktu tersebut. Hari ini adalah hari kedua pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Kita bergabung dengan Yasmin Atania di gedung KPU Jakarta untuk mengetahui berapa jumlah partai politik yang mendaftar hingga hari ini. Selamat sore Yasmin, sejauh ini partai politik mana yang sudah mendaftar? Baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Di hari ini hanya ada satu partai politik saja yang mendaftarkan partainya, yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN ke gedung KPU. Tadi para petinggi DPP Partai Kebangkitan Nusantara ini tiba di gedung KPU RI di Jalan Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tadi dipimpin oleh Ketum Partai Kebangkitan Nusantara IGD Pasek Suardika. Dan tadi beliau memberikan keterangan kepada kami awak media bahwasanya meskipun ini merupakan partai baru namun tetap optimis dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Bahwasanya mereka telah melakukan beberapa etape. Yang pertama adalah tentunya sudah lolos dari Kemenkumham, kemudian di hari ini lolos dari pendaftaran KPU dan mereka pun berharap kedepannya akan lolos di parlemen. Dan juga dapat kami sampaikan untuk saat ini memang sudah tidak ada lagi partai yang hari ini mendaftarkan partainya ke KPU karena memang untuk jamnya sendiri ini hanya dari jam 8 hingga jam 4 sore saja.
Dan dapat kami sampaikan pula, ini untuk saat ini situasinya memang sudah sepi di kantor KPU ini. Adapun dari pihak pengamanan ini masih ada yang berjaga. Kalau biasanya perharinya memang disiagakan sebanyak 100 petugas gabungan, baik dari itu polisi, Satpol PP atau TNI yang berjaga baik di sekitar gedung maupun di luar gedung KPU ini untuk mengamankan proses pendaftaran calon peserta pemilu 2024 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 14 Agustus 2022 mendatang. Wilson. Baik Yasmin, kemarin ada 3 partai yang belum melengkapi persyaratan. Apakah ada dari ketiga partai ini yang datang hari ini untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh KPU, Yasmin? Ya, Wilson dan juga pemirsa, betul bahwa di hari kemarin total ada sebanyak 9 partai yang mendaftarkan partainya ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2024. Dari ke-9 partai tersebut hanya 6 saja yang dinyatakan lolos karena berkasnya telah memenuhi persyaratan semuanya. Sementara 3 partai lainnya yakni Partai Prima, kemudian Partai Reformasi dan Partai Pandai ini belum dinyatakan maksud kami harus segera membereskan berkas-berkas karena ada beberapa yang masih kurang dan diberikan tenggat waktu hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Adapun untuk hari ini memang tidak terlihat perwakilan dari partai tersebut menyambangi KPU, dan tadi selain ada partai PKN, tadi juga ada audiensi yang dilakukan oleh masyarakat Papua, yakni MRP atau Majelis Rakyat Papua, yang mana tadi terkait dengan penambahan 3 provinsi baru di Papua. Berdasarkan keterangan dari perwakilan MRP maksud kami ini ingin memastikan terkait dengan kepastian hukum terhadap pemilih-pemilih di wilayah baru tersebut atau di 3 provinsi baru, karena sejauh ini dari pihak KPU ini masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal itu berdampak pada persyaratan pendaftaran partai politik yang sejauh ini baru melibatkan 34 provinsi saja. Kemudian terkait dengan IKTP, bahwasanya disampaikan mayoritas orang asli Papua saat ini belum sepenuhnya memiliki IKTP, dan diharapkan ke depannya KPU dapat memastikan bahwa orang asli Papua dapat turut serta dalam pemilu dan juga dapat memastikan bahwa orang asli Papua ini dapat segera memiliki IKTP secara keseluruhan. Wilson. Baik, Yasmin, jika kemarin pendaftaran partai politik ke KPU ini sempat menimbulkan kemacetan, bagaimana dengan hari ini? Apakah pengamanan dan juga arus lalu lintas di sana sama seperti kemarin menimbulkan kemacetan, Yasmin? Ya Wilson, karena hari ini hanya ada 1 partai saja yang mendaftarkan partainya menjadi calon peserta pemilu 2024, dan juga tadi memang ada audiensi dari masyarakat Papua. Namun untuk situasi arus lalu lintas berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin, karena kemarin ada 9 partai yang mendaftarkan diri dan tentunya ini membawa turut serta anggota partai, simpatisan dan lain sebagainya. Namun saat ini memang untuk jumlahnya terpantau relatif lebih sepi sehingga tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas yang berarti di depan dari gedung KPU RI ini. Wilson. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari gedung KPU Republik Indonesia Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.